warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun angkatan 2014. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Al-Quran dan hadis. Ingin tahu lebih lanjut? Mari ikuti kami. Pengertian Quran ya. Jadi Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apakah ada nama-nama lain dari Al-Quran? Nama-nama lain Al-Quran banyak sekali, dan nama lain itu diambil dari ayat-ayat tertentu dari Al-Quran itu sendiri. Di antaranya Al-Kitab yang artinya buku, Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Furqan yang artinya pembeda, dan masih banyak lagi. Al-Quran kan merupakan sumber hukum bagi muslim yang pertama. Apa sih keistimewaannya? Keistimewaan Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran merupakan sumber dari sumber segala hukum. Yang kedua, Al-Quran dijadikan manusia sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Al-Quran diciptakan Allah dari bahasa yang menarik dan mudah dipahami, sehingga untuk mengamalkannya tidak sulit dan untuk memahaminya juga tidak sulit. Begitu. Terima kasih ya atas waktunya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Itu tadi adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum Islam kita yang pertama, yakni Al-Quran. Sekarang tinggal hadisnya. Ayo ikuti saya. Secara bahasa, hadis ialah baru, cerita, maupun percakapan. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Lalu hadis itu dibagi menjadi berapa macam? Nah, macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yang mana di sini bersumber dari perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, yang mana hadis ini bersumber dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah hadis taqriri, yang mana hadis ini bersumber dari persetujuan Nabi Muhammad, baik itu sikap diam Nabi Muhammad SAW. Kalau fungsi hadis terhadap Al-Quran apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga adalah menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi ayat-ayat yang masih bersifat umum. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi penjelasan mengenai hadis. Kita kan tadi sudah tahu penjelasan lebih lanjut mengenai Al-Quran dan hadis. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu segala perbuatan di sekitar kita yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tetap ikuti saya ya. Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari.
Perbedaan adalah anugerahnya. Perbedaan ada untuk satu tujuan yang besar. Kekuatan perbedaan yang menyatu, itulah Bhinneka Tunggal Ika yang melahirkan Indonesia. Setiap perbedaan yang dipadukan akan menjadi roda kehidupan, yang masing-masing memiliki fungsi yang sama penting untuk menstabilkan dan memajukan bangsa. Tadi rekan-rekan saya sudah menerangkan mengenai Al-Quran, hadis, serta contoh-contoh perbuatan yang sesuai dengan sumber hukum Islam tersebut. Kita sebagai muslim baiknya dapat menerapkan perbuatan-perbuatan tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Kami memohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.